Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 5 sebelumnya akan memperkenalkan diri kami dulu. Dengan saya sendiri, Mikael Sihite, kemudian ada teman saya Triana Aritonang, Esther Nenggolan, Maria Meliana Sinaga, Messi Gultom, Selmika Simanulang, dan Denise Simajuntak. Perkenalkan, kami dari grup A semester 3, mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan. Menurut Ibrahim Rafadal, sarana pendidikan adalah semua perangkatan peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Wahyu Ningrum berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana pendidikan adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Meja dan kursi anak, papan tulis, alat peraga, lemari, buku-buku, media pendidikan merupakan contoh dari sarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Tetapi, jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti halaman dapat digunakan untuk belajar biologi. Dan yang kedua, halaman sekolah dapat menjadi lapangan olahraga, dan semua komponen itu adalah sarana pendidikan. Menurut Pelikasan, prasarana secara etimologi berarti tidak langsung untuk menuju tujuan. Prasarana pendidikan itu misalnya lokasi ataupun tempat seperti lapangan sekolah, lapangan olahraga, lomba sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian, perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan dalam penyampaian materi ajar, dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian dan menerima materi pelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup sarana dan prasarana terdiri atas 1. Peralatan atau perlengkapan kantor yang dilihat dari bentuknya, seperti peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran, berbentuk lembaran, dan berbentuk buku. Yang kedua, peralatan atau perlengkapan kantor yang dilihat dari penggunaannya, seperti barang yang habis dipakai dan barang yang tidak habis dipakai. Yang ketiga, mesin-mesin kantor, seperti mesin-mesin komunikasi, perabot kantor, interior kantor, dan ruang kantor. Prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, contohnya ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, yaitu ruang kantor, ruang kantin, UKS, ruang kepala sekolah, dan kamar kecil. Jenis-jenis dan fungsi sarana prasarana pendidikan itu ada 3. Yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Yang habis dipakai di sini dimaksudkan adalah segala bahan atau alat yang bila dipakai bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya seperti kapur tulis, bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang tahan lama. Contohnya seperti bangku, globe, alat-alat di sekolah yang tahan lama, yang merupakan suatu bahan yang bisa digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Kedua, dilihat dari bergerak atau tidaknya saat digunakan.
Yang bergerak di sini dimaksudkan adalah segala sesuatu alat yang bisa dipindahkan sesuai kebutuhan pemakaiannya. Contohnya lemari arsip sekolah, bangku, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa bergerak ini adalah sesuatu yang tidak bisa berpindah. Contohnya saluran PDAM yang ada di sekolah kita. Yang terakhir ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar itu sendiri. Contohnya ada alat tulis seperti buku, peralatan tulis, yang kemudian juga ada alat peraga, model pelayanan, baik media audiovisual, semuanya ada di dalam tinjau dari segi hubungannya dengan proses belajar mengajar itu sendiri. Saya akan menjelaskan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan sarana pendidikan. Perencanaan sarana pendidikan sangat diperlukan, maka sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu ataupun fasilitas, terlebih dahulu melalui prosedur yang benar. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang dibutuhkan dalam kepentingan pendidikan sekolah. Kedua, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah menyimpan suatu barang berupa surat-surat, alat tulis kantor, dan barang elektronik yang masih dalam keadaan baik. 3. Penataan barang-barang yang tidak habis pakai, berarti mengatur segala barang yang ada dengan memberikan kode ataupun nomor pada benda tersebut. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakainya dapat menggunakannya dengan mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi dari manajemen ialah yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepegawaian, yang keempat pengarahan, dan yang terakhir pengontrolan. Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah dapat diartikan sebagai segenap proses pengendalian dan pemberdayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung jalannya proses untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Yang kedua, kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan untuk kegunaan dalam jangka waktu yang panjang. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus akuntabel, yang berarti pengadaan tersebut harus mengenai sasaran, baik berupa fisik, keuangan, maupun kelancaran dalam pembelajaran. Selanjutnya, fungsi sarana dan prasarana, yaitu untuk mendukung proses pembelajaran yang berlangsung yang dilakukan antara guru dan siswa di dalam kelas. Pengadaan sarana dan prasarana
harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terkhusus pada siswa. Selanjutnya, pengaruh sarana dan prasarana dalam pendidikan dalam menunjang kualitas siswa. Sarana dan prasarana pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus diberdayakan karena keberadaannya akan mempengaruhi bahkan mendukung proses suksesnya pembelajaran di sekolah. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan bagi siswa dan guru. Yang pertama, bagi siswa. Memang tidak semua siswa memiliki tingkat kecerdasan yang bagus. Namun, dengan penggunaan sarana dan prasarana dapat membantu siswa yang terkhususnya memiliki kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi guru. Guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dan proses pembelajaran akan lebih variatif, kreatif, dan lebih bermanfaat. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencatat seluruh barang yang ada di sekolah. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang pertama adalah melalui mempersembahkan kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal perolehan barang, mutasi atau perubahan, dan sumber dana dan keterangan barang. Yang kedua, penginventarisasi sarana yang kedua adalah untuk pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan dilakukan dengan mengecek buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang di dalam buku tersebut terdapat barang-barang yang telah diadakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pemeliharaan secara sehari-hari, di mana itu dilakukan oleh siswa atau guru setiap harinya. Contohnya, membersihkan ruangan kelas seperti yang kita sering sebut piket, kemudian perawatan buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu pemeliharaan secara berkala, di mana di sini lebih mencolok kepada perawatan gedung sekolah. Contohnya pengecatan tembok, perbaikan kursi dan meja yang rusak, komputer, dan lain-lain. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama itu mencegah atau membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan barang-barang. Dan yang kedua, meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga itu membebaskan ruang atau pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Dan yang keempat, membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi. Kesimpulan dari makalah kami yaitu sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan lain-lain. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang telah disampaikan oleh kelompok 5 atau kelompok kami. Apabila ada pengucapan atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada penjelasan materi yang kurang tepat atau yang lari dari teori, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera
buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.